مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, di Quran Islam itu bahasa Islam itu mulai dikenalkan zaman Nabi Ibrahim. Nah, zaman Nabi Adam belum. Rohnya Islam sudah, tapi istilah Islam belum. Tapi zaman Nabi Ibrahim sudah, mulai zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Nabi ke? Nabi Ibrahim itu cara diurutan Nabi 25 termasuk pertengahan. Jadi Nabi Ibrahim itu ya sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim itu awal, pertengahan. Jadi kalau kita urutnya 25 Rasul kan gini: Adamun, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Dalam urutan Rasul kelima. Jadi termasuk awal. Adamun, Idris, Nuh, Hud, Soleh, wa Ibrahim kullu mutaba. Lutun wa Ismailu, Ishaqu kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu tada, Syu'aibu, Haruna wa Musa wa Ilyasa, Dzulkifli, Dabuda, Sulaiman taba, Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha, Khatimun Da'ghoya. Urutannya nonton. Jadi kalau urutan Rasul jadi urutan kelima. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. 6 ya? 6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nomor 6. Dalam urutan 25 Rasul, urutan nomor 6. Jadi awal, termasuk itu Islam sudah dikenal. Tapi kan sing dominan kan kebanyakan kan untuk pemerataan Islam, ini kan kebanyakan kan di Afrika yang utara, terus di tanah Arab. Nah, kalau Islam yang ada sekarang ini, yang sekarang ini ada, ya itu dari itu perkembangan Islam semenjak zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad sudah hilang. Jadi kan syariat Nabi zaman dahulu itu begitu. Jadi Nabinya mati, syariatnya ya bar. Soalnya Nabi Ibrahim di syariat, Nabi Ibrahim kapundut gempon. Oh, kan ganti Nabi. Syariatnya beda lagi. Kalau yang dipercaya kan Nabi Isa itu kan, nah menurut dari agama Nasrani kan menganggapnya itu sebagai anak Tuhan gitu loh. Jadi untuk ajaran yang disampaikan untuk Nabi Isa itu enggak Islam aslinya. Enggak. Jadi Nabi Isa itu ajarannya Nasrani. Nabi Musa itu Yahudi. Bani Israel itu Yahudi. Jadi agama samawi ini kan ada 3. Yahudi, Nasrani, Islam. Itu agama samawi. Nah, kalau agama-agama yang lain tidak dibahas, tidak disebutkan. Tapi yang menjadi besar itu agama ini 3 yang samawi. Nabi Musa itu Yahudi, karena Nabi Musa itu keturunan dari Yahuda bin Yakub. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Musa itu keturunan dari Yahuda. Yahuda itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim yang dari Siti Sarah. Nah, kalau yang Nabi Muhammad
itu jalur nasabnya naiknya itu sama ke Nabi Ibrahim, tapi yang dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu kan disebut bapake wong Islam. Nah, makanya nek pitakon ning kubur mudin-mudin kan ngono, sapa bapakmu? Jawaban bapakku Nabi Ibrahim. Kan ngono. Artinya memang Islam ini mulai dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Al-Qur'ane kan ana. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Walakin kana musliman. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu Muslim. Berarti kan Islam. Nah ceritanya kayak ngono karena dulu orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Padahal Yahudi itu diambil dari marga, dari entitas Yahuda. Yahuda ini putune Nabi Ibrahim. Buyutnya Nabi Ibrahim. Yahuda itu seangkatan dengan Nabi Yusuf. Kan pada-pada anaknya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib itu anak rolas. Anak pertama yang jenenge Yahuda. Nah, dari klan besarnya itu membentuk satu klan besar, entitas besar. Akhirnya kayak jenenge Yahudi. Itu banyak lahir nabi-nabi. Tapi agamanya agama Yahudi. Nah, yang paling kondang ya Nabi Musa. Terus yang dari Nabi Yusuf kan yang terakhir itu, anak Ragil. Kakang Ragil yang terakhir itu Bunyamin. Terus yang dari klannya Nabi Ismail itu juga menurunkan sampai akhirnya ketemu Rasulullah. Nah, dua agama. Nah, syariat biyen itu kaya ngoten niku. Agar nabine kapundhut, syariate bar. Karena Nabi zaman dahulu itu kan Rasul kan urut-urutan. Nah, jarak Rasul panjang itu ya antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Itu jaraknya 500 tahun. Jadi kalau dilihat dari urut-urutan kitab itu kan ada Injil, Taurat, terus Al-Quran. Itu kan sama-sama ciptaan Allah juga kan. Cuma itu kan Al-Quran itu berarti yang terakhir disempurnakan dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, menyempurnakan. Bukan disempurnakan, menyempurnakan. Di Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab dan suhuf-suhuf terdahulu. Ada, karena semua nabi kan memperoleh risalah. Semua rasul memperoleh risalah. Tapi yang wujudnya kitab itu kan ada 4. Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Nabi Ibrahim suhuf, Nabi Musa suhuf. Ini suhuf Ibrahim dan Musa. Artinya suhuf itu ya sangat kecil lah bentuknya, lembaran sangat kecil. Tidak sampai besar kayak Zabur, kayak Injil, kayak Taurat. Ya. Nah, Quran terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Karena sebagai penutup itu sifatnya kan menyempurnakan. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, akhirnya kan ketemu meneh. Dalam sejarah kan diungkap, wong Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir, wong Yahudi ku wis paham iki jono Nabi meneh. Karena di kitab Taurat pun ditulis, di kitab Injil pun ditulis. Jadi ada seorang nabi akhir zaman. Jadi sing ngerti sik nek Nabi Muhammad iki calon nabi, sing ngerti sik ya orang-orang Yahudi. Islam belum ada waktu itu. Masih dikuasai Yahudi Nasrani. Nah, setelah Nabi Muhammad benar-benar dapat wahyu, mereka berbalik menyerang. Wajar sampai jadi nabi. Tapi sing ngerti sik kuwi. Karena mereka berpegangan pada kitab langit, kitab samawi. Nah, akhirnya kan aku mau dibully jangan saiki ya, Mat. Kowe kok iso dadi nabi iki ceritane piye? Kowe iki wong Quraisy. Wong Quraisy ora ana keturunan nabi. Kowe iso dadi nabi iki jalure piye? Ternyata diurut Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu kemudian pernah ning Mekah. Jadi waktu dulu Mekah kan belum pernah ada nabi waktu sebelumnya. Jadi nabi kok
Teng Mekah ya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ya tidak di Mekah posisinya. Nah, nabi-nabi itu ya ning Israel, yang Palestina, yang Mesir. Nah itu akhirnya terus jadi mau. Ternyata Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Ibrahim dulu pernah lama tinggal di Kalau di Indonesia ini kan agama kan ada 5 Pak. Hindu, Buddha, Nasrani, terus Kristen, Islam. Lagi-lagi Islam kan yang terakhir, ya kan? Kalau menurut di Islam itu, atau mungkin lihat atau baca dengerin Ustadz ceramah, itu kan bilang agama selain Islam itu pasti masuk neraka. Nah itu gimana Pak? Kalau itu jadi gini, membicarakan atau membahas perkataan orang lain itu kita harus memahami sudut pandangnya. Itu kadang Ustadz sendiri yang ngomong, lihat di YouTube lah, di sosial media lah. Gitu. Kalau Ustadz itu berbicara saat ini untuk kondisi agama saat ini, benar. Karena agama yang lain itu otomatis sudah tidak terpakai semenjak adanya Islam. Nah, di zaman Nabi Muhammad kok orang beragama Islam itu salah. Kan inna dina indallahil Islam. Jadi agama menurut Allah itu hanya Islam. Tapi Quran itu kan lahirnya adanya kan setelah Nabi Muhammad. Baru diturunkan. Nah, sebelum Nabi Muhammad tidak ada pembahasan. Maka kalau Ustaz mengatakan selain Islam pasti di neraka, dia bicara dalam konteks zaman apa? Nah, dia berbicara seperti itu kok menarik zamannya mulai zaman dulu, salah dia. Karena dulu orang Yahudi itu ya banyak yang ahli surga. Orang Yahudi yang dulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi orang Yahudi pada masa Nabi Musa, orang Nasrani pada zaman Nabi Isa banyak yang masuk surga. Makanya ketika ada menganalisa perkataan orang, itu kita pahami dulu dia maksudnya apa. Karena kaidah memahami pembicaraan orang lain itu ada dasarnya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Itu kaidah. Jadi maksud dari sebuah ucapan itu tergantung yang mengucapkan. Kita tidak boleh terus. Tapi kan jenengan ngomong, selain Islam kan neraka kabeh. Berarti awet biyen. Berarti neraka kabeh. Iku lah pemahamanmu. Sing tak karepno ora ngono. Saiki lho maksudnya. Lah itu kaidah pembicaraan itu seperti itu. Kaidah kalam itu seperti itu cara memahami. Maka ditanyakan dulu sama ustadznya itu. Ustadz itu bicara atas nama apa? Atas nama konteks saat ini atau masa lampau atau seluruh masa. Kalau seluruh masa tidak boleh. Islam dulu kan belum. Nah, Taurat Injil tuh kitab samawi, agamanya agama samawi. Yang mengikuti Taurat Injil ya masuk Islam, masuk surga. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad lahir, secara otomatis Injil dan Taurat terhapus. Karena ada nabi, ada rasul yang diangkat Allah, maka nabi yang terdahulu itu syaratnya otomatis hilang. Nah, kemarin yang ramai kan pembahasan bapaknya Kanjeng Nabi yang swarga paling neraka ya. Tersesat atau tidak. Ini ngawur meneh wi. Tapi pas kuwi kan udah nge YouTube jadi aku rasa ngontor. Saya ngontor terus kelewatan. Terus suwe. Tapi wah, itu serem itu dibahas. Ustaz Firanda kan beratnya apa bagi saya mengatakan bahwa bapaknya Rasulullah itu mendapat petunjuk. Beratnya apa bagi saya mengatakan itu? Kalau memang dasarnya sejarahnya seperti itu, kan belum Islam. Yo memang urung Islam, belum lahir. Nah, itu loh, belajar hukum juga belajar sejarah. Jadi antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa dirafa Allah,
Menurut Islam kan dirafa, diangkat sama Rasulullah lahir itu 500 tahun rentang waktunya. Nah, 500 tahun ini disebut zaman fitrah, zaman kesucian. Artinya semua dosa yang dilakukan orang pada masa itu tidak dianggap dosa. Wong mati di kurun itu surga semuanya. Nah, bapaknya Kanjeng Nabi itu meninggal dunia. Kanjeng Nabi kan seneng kandungan, otomatis jaminan swarga. Beliau ada di zaman fitrah. Kalau kita bicara sejarah, maksudnya melihat penjelasan itu dalam perspektif sejarah. Beliau Said Abdullah ada di masa fitrah. Fitrah itu semuanya dimasukkan surga. Tidak ada hukum, tidak ada rasul. Maka di Quran kan ditegaskan. Jadi kenapa Allah mengutus seorang utusan di dunia ini? Agar orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak mempunyai hujah atau tidak mempunyai bantahan untuk membantah ketentuan siksanya Allah. Lah nek gak ana urusan Gusti lan jenengan ora ngirim utusan kok kula kan ora ngerti sing bener salah endi. Urip sak senengku to Gusti. Allah dipersalahkan karena memang tidak mengutus orang utusan. Maka ketika Allah mengutus orang utusan, mereka akan kehilangan hujah, kehilangan alasan. Kowe salah, kowe tak siksa. Lah kok siksa, kowe salah. Kan mesti kayak utusan, kowe orang rukuk nih. Seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad belum diutus, kan belum ada risalah. Bahkan tidak hanya Rasulullah lahir, sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Masa-masa itu orang dunia orang dibahas Islam orang dibahas, dia surga semuanya. Itu 500 tahun kurang lebih masanya. Zaman fitrah. Nah, itu yang dipahami. Makanya pas itu ada YouTube ngawur satu kali. Bapak Kanjeng Nabi orang Islam. Memang belum ada Islam waktu itu. Jadi orang iya betul. Orang usah bahas, kan ramai di YouTube. Apa sudah? Ada di kontri kalau GGNO. Terus di YouTube apa yang melu kan ngawur sembrono. Tidak bisa. Jadi kayak apalagi bapaknya Kanjeng Nabi yang meninggal dunia waktu Kanjeng Nabi jadi kandungan. Bahkan ibunya, bahkan kakeknya. Kanjeng Nabi kan kan maksudnya wis lahir, wis anak, tapi kan belum dapat wahyu. Artinya belum ada hukum Allah yang harus ditaati. Maka disebut zaman fitrah, zaman kesucian. Dianggap suci kabeh manusia. Padahal uripe lho hukum rimba. Sing menang, nanti pak-pakan bojo, kumpul lanang itu ora ana urusan. Karena memang tidak ada utusan. Itu rentangnya 500 tahun. Nah, sebelum itu Nabi selalu ada setiap zaman, tidak terputus. Bahkan ada satu zaman tuh Nabi ini loro. Kayak zaman Nabi Harun, Nabi Musa kan seumur, sak mongso. Nabi Harun itu cek sedulure Nabi Musa, diangkat jadi Nabi. Sebab Nabi Musa itu celat tapi cerdas, Nabi Harun gak pakai cerdas tapi fasih lesannya. Akhirnya dikolaborasi. Jadi otaknya dari Nabi Musa, lesannya lewat Nabi Harun. Sama Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu satu masa. Nah, yang benar-benar ana rentang orang-orang utusan itu yuk dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. 500 tahun kira-kira generasi. Sampai 5 sampai 6 generasi. Cara wong ben uripe dawa-dawa misalnya 100-an tahun. 5 generasi, bisa 6 generasi. Itu selamat. Ada orang zaman biyen jadi bebas warga. Cara wong pikir guyone kan ngono kan.
Tapi sanemat-nemate nemat saiki. Ora perlu melu bilani perang Kanjeng Nabi, cukup melu seneng ae swarga. Ora kepiye. Ngamal-ngamal ke Eh? tinggal ngamal-ngamal ke dadi dawuhe. Syariat paling enak kan memang syariat Kanjeng Nabi. Paling enak. Syariat abadi mbiyen sadis-sadis. Dulu tuh ada satu syariat sing nek kena najis besar, najis gede, najis mughaladha. Niku kulit itu diseset. Disucine kok gak iso suci. Itu pernah terjadi. Saya ngeri loh. Dulu itu ada syariat. Wong nek nglakoni dosa, iku ana tanda lahire. Misalnya sing tengen bar njupuk barenge wong. Ngono malah dawa. Tangan kiwa tengen gak padha. Kiwane normal, sing tengen luwih dawa. Jadi wong nglakoni dosa iku konangan. Iku pernah terjadi zaman ini. Wong bareng ngrasani wong ya lambene duwer. Kan enak saiki. Biyen pernah ana syariat wong ku nek bareng nglakoni dosa pengen tobat. Tobate iku carane nang padang pasir. Tobat nek pangeran njaluk ngapura. Ku nek disambel bledek berarti ditampa tobate. Koyok ngono rekasane. Saiki lak enak nglakoni dosa ya ora ketok dosane. Wah, di maksiat ya bagus-bagus dan yo ayu. Ya. Kon ning ku amarna wis jaluk ngapura ya di ngapura dosane ora kudu piye-piye. Itu dasarnya. Nah, ini sing masalah Islam seperti itu. Mulai Nabi Ibrahim. Kalau rohnya Islam, rohnya itu ya dari awal. Rohnya Islam kan tauhid. Mulai zaman Nabi Adam wis ana tauhid. Wis diajarkan tentang ketauhidan. Syariatnya begitu-begitu. Nabi Adam dia syariatnya ya kepenak. Menungso aja siji loro. Jadi kawin ya mbek tunggale dhewe ngono. Rumah aturan. Ya, alar kawin wis apa mau ngurus wong liya. Kan begitu. Itu bicara tentang sejarah. Mulai ana wong takon sejarah terus bolak-balik wong iso kelingan meneh. Harus dibahas. Kalau cara bercerita tentang sejarah kayak perkembangan Islam, terus bahkan sejarah tentang para sahabat penaklukan. Mana ana sing do takon, oh sithik-sithik kok kelingan meneh. Kan suwe ana wong takon. Piye to kae? Mungkin ngajine ya sekitar kuwi. Rasa dulu yakin, baik karo dipandu. Mukabalah buku-buku yang lain. Hobi kalau sejarah Demak, perpindahan dari Demak ke Pajang seperti apa, bagaimana tentuan Naga Sastra, Sabu Inten, sejarah Mesel Jenar, atau ini mana? Nah ini aku jarang teranggap ya. Sebab pengen ada sering mau takkan, sering cerita.